Halo semua, salam sehat dan sukses selalu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Distrik 13 2004. Film Prancis yang bergenre action ini dipenuhi aksi-aksi yang sangat mencengangkan, mulai dari aksi lompat-melompat ala parkour sampai aksi bela diri Safat. Film Distrik ini mengisahkan sebuah distrik 13 yang dihuni para penjahat dan para pengedar narkoba, di mana ada kediaman seorang pemuda yang bernama Laito, merupakan satu-satunya bangunan utuh yang bersih di distrik 13 ini. Wilayah yang diabaikan pemerintah karena dianggap tidak bermanfaat dan tidak bisa dibenahi lagi. Distrik 13 ini diisolasi dan sebagai pembatas terdapat tembok tinggi besar di sekeliling distrik. Baiklah, sebelum lanjut, tak bosan-bosan saya mengingatkan kalau video ini mengandung konten full spoiler. Alangkah baiknya kalian menonton film secara utuh, karena menonton film secara utuh akan lebih memberikan pengalaman menonton yang lebih asik tentunya. Baiklah, langsung saja ke ceritanya. Film diawali sekelompok gangster K2 yang sedang mencari Laito di distrik 13. Laito adalah seorang pemuda penghuni distrik yang mencuri narkoba dari sebuah gangster yang akan diedarkan di situ. Di dalamnya, Laito yang sedang membuka koper berisi narkoba itu sebanyak 20 kg yang akan dibuangnya ke dalam bak mandi. K2 tidak bisa langsung masuk, karena di luar banyak pula kelompok Laito yang menghalanginya. Sempat terjadi pertarungan dan tembak-tembakan. Quero ir no AP do leito. Você me diz o número? Namun K2 berhasil masuk ke dalam di mana Laito berada. Laito yang mengetahui dirinya dalam bahaya berusaha kabur melawan gangster itu, dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat seru. Akhirnya Laito berhasil lolos, dan gangster K2 melapor kepada bosnya bernama Taha. Bos Taha marah karena gangster K2 gagal menangkap Laito dan kehilangan narkoba seberat 20 kg. Karena marah, akhirnya bos Taha membunuh beberapa anak buah dari K2 dengan cara menembakkannya. Karena bos Taha terus saja mendesak, akhirnya K2 menyarankan agar menculik adiknya Laito yang bernama Lola, yang saat ini bekerja di salah satu supermarket. Setelah bos Taha menyetujuinya, rencana pun dijalankan. K2 dan anak buahnya mendatangi tempat kerja Lola dan menculiknya. Ei, o patrão quer te ver agora. Ele só vem aqui na sexta-feira. O patrão quer te ver. Eu já te falo. Me larga, eu quero que o carro se foda. Ninguém mais respeita a sua idade. K2 membawa Lola untuk menemui Taha. Di jalan, banyak anak buah Taha yang menggoda Lola. Ketika K2 masuk ke ruangan Taha, ternyata di dalamnya, Laito sudah lebih dahulu menyandra bos Taha. Di sini terjadi perdebatan yang sangat sengit. Namun pada akhirnya, Taha membiarkan Laito pergi bersama Lola dengan menyandra dirinya. Di sini, Lola sempat melepas celana dalamnya dan memasukkannya ke mulut seorang yang telah menggodanya tadi. Dengan membawa mobil K2, Laito berniat menyerahkan Taha dengan pergi ke kantor polisi dan membawa bukti narkoba seberat 5 kg. Sesampainya di kantor polisi, di mana kantor polisi itu pun sedang berkemas pergi, namun Laito tetap menyerahkan Taha bersama barang buktinya ke inspektur.
Namun tanpa diduga, bukannya menangkap Taha, inspektur itu malah menangkap Laito dan membiarkan Taha pergi sambil membawa adiknya Lola. Si inspektur itu lalu meminta maaf kepada Laito. Bukan dia tidak mau menolong, tapi ini adalah sebuah pilihan antara nyawanya dan Lola. Mendengar itu, Laito marah, lalu mencekik dan menarik kepala si inspektur itu sampai masuk ke jeruji besi, dan Laito membunuhnya. Akhirnya, Laito benar-benar di penjara. 6 bulan berlalu. Di sisi lain, terlihat dua orang pria yang keluar dari mobil, yaitu Bento dan Carlos. Carlos ini adalah pemilik tempat judi ilegal yang berkedok toko sembako. Di dalam, terlihat banyak orang sedang bermain judi memenuhi ruangan. Benito dan Carlos terus naik ke atas menuju ruang kontrol sekaligus tempat menghitung uang. Ruangan itu diketuai oleh Semi. Dari CCTV itu, Semi memantau beberapa orang aneh yang menunggu di dalam toko sembako itu. Dan sekelompok pasukan khusus bersenjata lengkap sedang bergerak menuju tempat berjudi tersebut. Tanpa diduga, Benito menodongkan senjata kepada Carlos. Ternyata Benito adalah Kapten Demian, seorang polisi yang sedang menyamar. Setelah menyandra Carlos, Demian menyuruh Semi dan anak buahnya keluar. Di atas gedung, polisi yang mendapatkan perintah dari Kapten Demian untuk segera menjatuhkan lempengan besi yang berduri dari lubang saluran udara gedung itu. Demian memukul Carlos. Dia pingsan lalu mengikat kakinya dan menyuruh petugas menariknya ke atas. Di luar ruangan, Semi dan anak buahnya terus saja menembaki pintu besi tersebut dan mencoba menerobos masuk. Setelah Semi dan anak buahnya berhasil masuk, Demian bersembunyi di balik pintu dan terjadilah keributan lagi di ruangan itu. Kapten Demian berhasil meringkus para penjahat seorang diri, dan Carlos yang merasa tertipu oleh Demian itu marah dan terus mengumpat. Setelah menyelesaikan tugasnya, Demian dipanggil ke ruangan komisaris. Di sana juga ada Tuan Krager, seorang sekretaris pertahanan negara. Tuan Krager menceritakan kalau kemarin mereka mengirim barang dengan mobil lapis baja. Namun, mobil itu dibajak oleh kelompok Taha di distrik 13. Dan daruratnya, mobil itu berisi bom neutron yang mampu menghancurkan 8 km dari ledakan. Dan bom itu sudah dilengkapi dengan mekanisme waktu yang ditetapkan untuk meledak setelah 24 jam. Sayangnya, bom itu sudah aktif 1 jam yang lalu. Itu artinya, 23 jam dari sekarang, bom itu akan segera meledak. Setelah menyetujui tugasnya, Demian segera pergi. Di dalam penjara, Laito dapat instruksi untuk dipindahkan. Laito digiring pergi menaiki mobil. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pria botak yang tidak lain adalah Demian, sedang dipukuli oleh sipir penjara, dan juga dipaksa masuk ke dalam mobil tempat Laito berada. Jadi, Kapten Demian ini kembali melakukan penyamaran untuk mendekati Laito untuk bisa masuk ke dalam distrik 13, menyusup untuk menjinakkan dan membawa bom tersebut kembali. Di dalam mobil, Demian mengeluarkan kawat besi dari mulutnya dan membuka borgol di tangannya. Untuk meyakinkan Laito, Demian beralasan kalau dia masuk penjara karena telah membunuh 5 orang, tapi mereka bukan target sebenarnya. Orang yang membunuh ayah dan 2 orang saudaranya berhasil lolos. Orang itu bernama Taha dan tinggal di distrik 13. Dia menguasai tempat itu bersama seorang wanita pecandu yang diikat dengan tali seperti anjing. Mendengar apa yang dikatakan Demian, Laito langsung tahu kalau wanita yang dimaksud adalah adiknya, Lola. Setelah berhasil membuka pintu belakang mobil, dia melompat ke atas dan masuk ke depan menjatuhkan 2 orang polisi yang ada di depannya dan menggantikannya menyetir mobil. Selanjutnya, mereka menuju distrik 13.
Setelah hampir sampai, Laito lalu memborgol tangan Demian dan menodongkan pistol di kepalanya dan memaksa menerobos masuk ke distrik 13 yang diawasi banyak petugas. Mobil mereka ditembaki dan akhirnya masuk, menabrak mobil mewah milik salah satu ketua preman di situ. Laito sebenarnya sudah mengetahui kalau Demian adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Lalu Laito keluar dan pergi meninggalkan Demian menghadapi kemarahan si pemilik mobil mewah itu seorang diri. E aí, tu viu o que fez com o meu? Tu não tá em Miami, não. Trocado. Tu tá mirado. Di dalam markas, Taha yang sedang menikmati minumannya datang masuk K2 untuk melapor. Dia mengatakan bahwa Laito telah melarikan diri dari penjara. Taha memerintahkan K2 untuk bersiap menyambut kedatangan Laito. Di sebelah gedung markas Taha, Laito yang sedang mengawasi situasi, tiba-tiba Demian datang dan memborgol tangan Laito. Terjadilah perdebatan sengit antara mereka. Setelah Demian mengatakan soal bom yang akan meledak beberapa jam lagi, Laito tidak punya pilihan. Karena kalau bom itu meledak, tanah kelahirannya dan semuanya akan mati termasuk dirinya dan adiknya Lola. Dan terjadilah kesepakatan di antara mereka. Laito lalu meminjam ponsel milik Demian untuk menghubungi Taha dan mengatakan dia datang bersama seorang polisi yang ingin bernegosiasi. Taha kemudian memerintahkan K2 untuk menjemput Laito dan Demian. Ferrar, cara. Boa que eu não tô malzinho hoje, não. Di jalan, mereka melihat truk baja pengangkut bom tersebut terparkir dalam keadaan utuh. Itu artinya, bom itu memang benar berada di tangan Taha. Sesampainya di ruangan Taha, Laito mengatakan kalau hanya Demian yang bisa menjinakkan bom tersebut. Tanpa basa-basi, Taha lalu meminta uang tebusan untuk bom tersebut. Awalnya Demian menolak, namun Taha mengatakan dia tidak masalah bom itu meledak, asal tidak di tempatnya. Setelah tawar-menawar, kemudian harga tebusan bom disepakati sebesar 20 juta euro. Sebelum melakukan transfer, Demian meminta Taha untuk menunjukkan keberadaan bom tersebut. Di sana, terlihat bom sudah terpasang dan mengarah ke kota, dan di situ juga terlihat ada Lola adiknya Laito. Demian lalu menelpon Tuan Krager untuk memberitahukan harga tebusan bom sebesar 20 juta euro harus segera ditransfer. Demian lalu meminta Taha untuk menyebutkan nomor rekeningnya. Setelah itu, namun ternyata Tuan Krager menolak untuk mentransfer uang tersebut. Tapi Demian berbohong mengatakan kepada Taha kalau mereka sudah mentransfer uangnya. Taha lalu menyuruh Jamel asistennya untuk mengecek dana masuk. Beruntungnya, bank akan baru buka setengah jam lagi. Jadi, kalau ada uang masuk baru bisa dicek setelah setengah jam kemudian. Laito dan Demian lalu ditahan dan diawasi dengan anak buah Taha yang bersenjata. Saat mereka sedang ditahan, Laito lalu mengatakan kepada Demian kalau dia pernah membuat jalan keluar dari toilet dekat lift. Jadi, kita hanya perlu ke sana untuk bisa keluar. Demian berinisiatif dan mengatakan kepada penjaga kalau dia ingin menemui Taha. Ini sangat penting karena berkaitan dengan uang 20 juta euro. Penjaga itu tidak berani mengambil resiko. Jadi, mereka membawa Laito dan Demian menuju ruangan Taha. Namun, apa yang terjadi? Laito dan Demian berontak dan berusaha kabur mencari jalan keluar yang dimaksud tadi. Tá saindo pela privada? Achei aqui. Só pensa. Beberapa saat kemudian, di ruangan Taha, para penjaga itu melapor kalau Laito dan Demian melarikan diri. Taha langsung membunuh kepala penjaga tersebut, lalu memanggil Jamel untuk mengecek mengenai transfer uang 20 juta euro yang dijanjikan Demian. Pada saat Jamel menjelaskan dengan seksama, Jamel mengatakan bukan hanya 20 juta euro yang tidak masuk,
Bahkan, semua uang Taha sudah habis. Mereka menggunakan nomor rekening Taha yang dibocorkan tadi dan memindahkan semua uang Taha ke rekening lain. Pada akhirnya Taha sekarang jadi bos yang tidak memiliki apa-apa. Setelah mengetahui kalau semua rekening Taha nol dan dia tidak punya uang, semua anak buahnya mempertanyakan bayaran gaji mereka. Taha tewas di tangan anak buahnya sendiri. Setelah kematian Taha, K2 yang mengambil alih kepemimpinan sementara, K2 memerintahkan semua anak buahnya mencari Laito dan Demian. Sementara Laito dan Demian berhasil keluar dari terowongan, namun tetap dikejar-kejar anak buah Taha. Di atas gedung tempat bom berada, Lola sedang berusaha menumpahkan bahan bakar minyak ke lantai. Dia berniat membakar bom itu bersama dirinya sendiri. Sedangkan Laito dan Demian masih dalam pengejaran anak buah Taha. Pada akhirnya mereka berdua tertangkap. Kemudian K2 datang. Akan tetapi niat K2 sebenarnya bukan menangkap Laito dan Demian. Dia justru memberitahu kalau bom itu akan meledak 10 menit lagi. K2 meminta Laito dan Demian untuk menjinakkan bom tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, Laito dan Demian berlari ke atas. Namun di tengah jalan mereka dihadang Yeti yang sebelumnya memang ditempatkan Taha untuk menjaga bom. Demian yang tidak berkutik melawan Yeti melihat Demian yang kewalahan, lalu Laito mengambil tali, melawan Yeti dan mengikatnya. Ei, princesa! Agora! Setelah mereka berhasil mengalahkan Yeti, mereka memanjat untuk naik ke atas. Sesampainya di atas, Demian lalu menelpon Tuan Krager untuk menanyakan kode untuk menjinakkan bom tersebut. Namun ada yang janggal dengan kodenya. Itu adalah sebuah koordinat lokasi distrik 13 berada. Sebelum Demian selesai memasukkan kode, Laito menghentikannya dan mengatakan kepada Demian kalau itu bukan kode untuk mematikan bom, melainkan kode untuk meledakannya. Tapi Demian tidak percaya. Dia bersikeras untuk menyelesaikan kodenya, dan terjadilah keributan antara mereka berdua. Vocês confiem em mim! Eu sou um militar com uma missão, é nisso que eu vou... Sebelum Demian memasukkan kode terakhir, Lola menghentikannya. Setelah menit berakhir, bom mati. Ternyata benar yang dikatakan Laito tadi. Kode yang diberikan oleh Tuan Krager adalah kode untuk peledakan untuk meledakkan mereka semua bersama distrik 13. Demian, Laito dan Lola turun ke bawah sambil membawa bom itu. Di bawah, K2 dan anak buahnya membiarkan mereka bertiga lewat. Di gedung tempat Tuan Krager bekerja, Demian dan Laito membawa bom itu masuk ke ruangan kerja Tuan Krager dan meletakkannya di atas meja. Demian mulai bicara, "Misi selesai, Tuan. Tapi saya melupakan kode terakhir. Jadi, saya rasa tugas saya belum selesai." Setelah itu, Demian kembali memasukkan kode itu dan Tuan Krager pun panik. Di luar gedung, reporter sedang merekam kejadian itu. Beberapa saat kemudian, benar saja,
rencana busuk Tuan Krager yang ternyata memang berencana untuk menghancurkan distrik 13 itu disiarkan dalam berita. Beberapa hari kemudian, Laito dan Lola kembali ke distrik 13, diantar oleh Demian. Demian yang dihadiahi sebuah ciuman oleh Lola, dan mereka pun pergi. Untuk wilayah distrik 13 ini, pemerintah berjanji untuk melunturkan tembok isolasi distrik 13. Kantor polisi, pos, sekolah, dan fasilitas lainnya akan dibangun kembali dan semuanya berkat usaha Laito sang pahlawan. Film pun berakhir. Menurut saya, film ini cukup keren karena film ini mengajarkan kita arti sebuah tujuan hidup. Meski semua terasa mustahil, bukan berarti tidak bisa dicapai. Hanya saja semua butuh perjuangan. Tuhan itu selalu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya untuk menjaga keseimbangan alam. Baiklah, demikian alur cerita film Distrik 13 ini. Semoga terhibur. Sampai bertemu di cerita lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye.